Ketemu lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 20 alasan ya. Kenapa teman-teman Senin Legi ini sulit bangkit dari keterpurukan. Ya. Jadi ketika Anda ini bisa mengendalikan 20 alasan ini ya, atau menghilangkan 20 alasan ini, maka saya yakin teman-teman Senin Legi akan cepat bangkit, meraih kesuksesan kembali seperti sedia kala, atau bahkan lebih baik daripada kondisi Anda sebelum-sebelumnya. Teman-teman Senin Legi, yang pertama, tidak menerima keadaan. Jadi Anda ini sulit untuk menerima situasi buruk yang sudah terjadi, sehingga terjebak dalam penyesalan dan penolakan ya. Misalnya Anda ini ditipu terus hancur, terus tidak bisa bangkit lagi, Anda itu menyesalnya itu tidak mari-mari gitu loh ya. Akhirnya setiap langkah Anda itu ke bawah, setiap langkah Anda itu terbebani gitu loh ya, ke bawah, terbebani oleh masalah tersebut. Itu yang terjadi itu seperti itu. Ini yang harus Anda sikapi. Kedua, rasa takut gagal lagi ya. Jadi teman-teman Senin Legi ini ketakutan untuk mengulangi kesalahan membuat seseorang itu ragu-ragu untuk melangkah. Jadi trauma gitu loh teman-teman ya. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial ya. Minimnya teman atau keluarga yang memberi dukungan emosional dapat memperparah kondisi. Anda tidak punya keluarga yang mendukung Anda. Tapi ini juga jangan diharapkan ya teman-teman. Memang karena kebanyakan ya, ketika kita dalam kondisi terpuruk, itu semua pada menjauh. Tapi Anda harus bisa bangkit. Ya, kenapa Anda masih memiliki Tuhan di dalam hati Anda? Nah, jadi semangat ini harus ada gitu ya. Yang keempat, terjebak dalam pikiran negatif ya. Jadi teman-teman Senin Legi ini terjebak dalam pikiran negatif, terus menerus fokus pada kekurangan dan kesalahan masa lalu tanpa melihat peluang untuk maju. Loh, Anda merasa bersalah, tapi Anda ini tidak, ibaratnya itu tidak berusaha ya, tidak berupaya untuk memperbaiki, tapi Anda bermikirin negatif dong. Ini akan menyebabkan Anda tidak bisa bangkit. 5. Tidak memiliki tujuan yang jelas ya. Tanpa tujuan, seseorang sulit menentukan langkah yang harus diambil untuk bangkit. Nah itu. Yang keenam, terlalu keras pada diri sendiri ya. Mengkritik diri sendiri secara berlebihan membuat seseorang kehilangan motivasi ya. Jadi ketika kita itu mengenal diri kita sendiri ya, kita mengkritik diri kita sendiri, oke, sah-sah saja, itu bagus ya. Tapi jangan sampai membuat mental Anda menjadi down. Justru yang harus Anda lakukan, bagaimana dengan ketika Anda mengkritik diri Anda sendiri, itu bisa membangkitkan motivasi di dalam diri Anda. Ini hubungannya dengan pengendalian diri. 7. Tidak belajar dari kesalahan. Jadi Anda sudah gagal, tapi tidak Anda pelajari dari kesalahan itu. Padahal kesalahan yang Anda alami itu adalah pelajaran yang mahal, pelajaran yang berharga, supaya Anda tidak mengulangi pola yang sama. Yang kedelapan, lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang toksik atau tidak produktif dapat menghambat perkembangan Anda. Ya, jadi Anda sudah terpuruk, lingkunganmu buruk, haus. Sebaiknya Anda hijrah, keluar dari lingkungan tersebut. Ya, merantau, itu jauh lebih baik. 9. Kecanduan teknologi atau kebiasaan buruk. Mengalihkan perhatian kepada media sosial hiburan atau kebiasaan buruk lainnya tanpa menyelesaikan masalah. Misalnya ya, teman-teman Senin Legi, Anda galau, stres, ditinggal pergi, ditinggal selingkuh. Larinya apa? Musik.
larinya musik yang sendu-sendu, ya, ngelabur langit misalnya, atau apa lagi, musik yang sendu-sendu, ya. Ini tidak menyelesaikan masalah, tapi itu justru membawa Anda ke alam halusinasi, alam ilusi, alam hayalan. Yang 10, tidak mau mencoba hal yang baru. Menolak keluar zona nyaman meskipun sudah jelas tidak membawa hasil yang diinginkan. 11, tidak memanfaatkan bantuan yang tersedia. Enggan meminta bantuan dari profesional serta orang-orang yang pandai gitu ya. 12, fokus pada hal-hal di luar kendali. Menghabiskan energi pada sesuatu yang tidak bisa diubah, seperti pendapat orang lain. 13, merasa sendirian, perasaan bahwa tidak ada yang peduli atau mengerti. Ini bisa memperburuk keterpurukan Anda. Makanya ketika Anda sudah tidak ada, semua pada menjauh, yakinlah Tuhan selalu bersamamu. Tentunya jangan hanya berpikir saja ya, tapi juga harus melakukan sebuah tindakan, ibadah dan tirakat. 14, kurangnya disiplin diri, sulit memulai dan mempertahankan rutinitas yang mendukung pemulihan. 15, kesehatan fisik yang buruk, kurang tidur, makan tidak teratur, atau rutinitas yang tidak mendukung pemulihan. 15, kesehatan fisik yang buruk, kurang tidur, makan tidak teratur ya, atau tidak berolahraga, dapat mempengaruhi mental dan energi. Selanjutnya 16, tidak punya keyakinan diri, kurang kepercayaan diri, membuat seseorang ragu bahwa mereka bisa keluar dari keterpurukan. 17, terjebak bayangan masa lalu, tidak bisa melepaskan kenangan buruk atau pengalaman yang menyakitkan. 18, overthinking, terlalu banyak berpikir tanpa bertindak, hanya akan memperpanjang masalah Anda. 19, membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih buruk karena melihat orang lain lebih sukses atau bahagia. 20, tidak memberi waktu untuk pemulihan, ya, memaksa diri untuk pulih cepat tanpa memberikan waktu untuk menyembuhkan luka atau fisik. Ya. Jadi cara mengatasi 20 tadi itu, pertama, akui perasaan Anda dan terima keadaan dengan ikhlas. Mulailah dari langkah kecil untuk membangun kepercayaan diri. Ya, yang ketiga, jangan ragu-ragu mencari bantuan dari orang-orang terdekat Anda. Ya, yang keempat, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Yang kelima, jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Semoga motivasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.